Hai guys, balik lagi di Poci bareng dua orang yang super duper kece ini. Gue Alicia dan gue Andin. Oke, jadi Din di Poci episode 5 kali ini kita tuh sebenarnya mau ngebahas apa sih di sini? Kita tuh bakalan ngebahas tentang kendala yang kita alami tuh selama proses pembelajaran. Oke, iya nih. Jadi salah satu kendala tuh kita suka malas belajar gitu ya. Pernah ngalamin nggak sih? Pasti pernah lah ya. Nggak mungkin nggak pernah. Sering. Iya. Sering banget, sama gue juga. Nah, faktor-faktor kemalasan tuh ada banyak gitu kan. Kalau aku personal, sekarang kan lagi masa pandemi, kita online class juga. Jadi kayak apa ya, proses pembelajaran tuh makin menantang gitu. Yang pertama tuh aku tuh susah memahami soal atau materinya. Jadi kadang aku tuh jadi malas belajar gitu kan. Nah, untuk yang kedua itu lingkungan di sekitar area kita belajar tuh juga berpengaruh. Kadang tuh lingkungannya tuh lagi nggak mendukung gitu. Jadi aku tuh juga jadi nggak mood belajar ya, moodnya jadi ngedrop gitu. Kadang digangguin adek atau segala macam gitu kan. Nah, untuk yang ketiga itu kadang-kadang barang di sekitar kita juga tuh berpengaruh gitu. Kayak misalnya ada HP atau misalnya ada barang-barang yang menarik, jadi konsentrasi kita tuh kayak menurun gitu, ya kan? Nah, ya. Sekarang gue mau nanya deh, lo tips-tips belajar apa sih yang biasanya lo tuh gimana ya? Ya, sekarang gue mau nanya deh, lo tips belajar apa sih yang mungkin bisa ngebantu beberapa orang atau banyak orang di sini mengenai faktor-faktor kemalasan belajar yang tadi gitu? Kalau gue sendiri nih, gue tuh terkadang tuh karena orangnya tuh malas ya, jadi tuh gue harus bikin list dulu gitu, kayak apa aja yang bakal gue kerjain nanti gitu. Terus gue juga bakalan nge-silent HP gue, karena kan pasti gue tuh orangnya gampang banget kalau misalnya ada sesuatu yang kayak menarik langsung gue ambil, terus gue malah nggak fokus lagi gitu. Jadi ya udah gue silent aja gitu HP gue. Palingan itu doang sih. Terus kayak ya palingan tempat belajar gue yang bikin gue tuh kayak nyaman gitu. Kayak gitu doang kalau gue ya. Iya. Terus kayak pernah nggak sih lagi apa ya, ada kayak satu saat di mana lo nemu game baru dan game itu tuh kayak kita tuh lagi obses banget sama game itu kan, kita lagi ngerasain nih sekarang. Gimana sih menurut lo buat apa ya, biar kayak kita tuh nggak terlalu mikirkan game itu, jadi kayak kita bisa fokus ke pelajaran, kita nggak buka HP, nggak buka aplikasi yang nggak penting gitu loh, yang nggak menyangkut, yang nggak ada sangkut pautnya sama pelajaran. Ya palingan aplikasinya tuh gue sembunyiin gitu loh, jadi kayak gue nggak ngeliatin aplikasi itu, terus ya udah gue mati. Kalau misalnya emang gue lagi obses sama suatu game tuh pasti gue matiin daya gitu loh HP gue, jadi kayak gue fokusnya ke laptop aja gitu, nggak ke yang lain gitu, jadi nggak buka yang lain gitu. Ya gitu sih ya. Oke, jadi ini kita ngomongin belajar nih ya, kan kita udah SMP nih, udah mau nanya, ini kayak udah kelas 9, mau nanya dong, ntar lu tuh SMA mau milih jurusan mana sih gitu? Kalau gue sendiri, karena gue orang yang nggak pinter yang IPA gitu, jadi gue bakal masuk IPS. Sama dong, kalau jurusan IPS ya. Cita-citanya mau jadi apa cita-citanya? Gue mau jadi psikologi. Sama juga, sama lagi sih, udah kita sehati udah. Terus kalau misalnya nih, kan udah ngambil jurusan psikologi, tapi aku ada dua sih, antara psikolog, antara mau jadi psikolog atau jadi desainer grafis gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya gue milih jurusan psikolog, nanti mungkin masuknya ke UI, Universitas UI. Kalau misalnya mau jadi desainer grafis, ambilnya di Universitas Binus. Lu mana? Oke. Mau pilih mana? Kalau gue juga sama di UI, karena kan gue mau ngambil psikolog kan, jadi gue mau di UI. Nah, gue tuh mau nanya, lo kan ada dua gitu kan. Nah, gimana sih kayak menurut lo tuh caranya tuh biar lo tuh bisa tercapai gitu cita-citanya gitu? Sebenarnya kalau misalnya punya dua gini kan masih bimbang juga ya, nggak tahu memilih yang mana. Cuman masih mikir-mikir juga nih gue, bidang mana sih yang lebih cocok gitu loh di diri gue gitu kan. Sebenarnya kalau mau milih psikolog juga kayaknya nggak cocok banget, jadi lebih ke desainer grafis gitu. Tapi di sisi lain juga psikolog tuh kayaknya
interesting gitu, seru gitu, memikat perhatian banget gitu kan. Jadi kayak pengen nyoba juga hal-hal yang baru. Jadi mungkin kayak itu pertanyaan apa? Gimana cara lo tuh ngegapai cita-cita lo yang udah lo tuh merangkai gitu, maksudnya kayak udah lu pengenin gitu. Satu-satunya jalan tuh yang pasti ya, yang semua orang tuh udah pasti banget tahu, itu belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya lo udah punya satu passion di mana lo mau jadi ini, ya kejar gitu. Jangan lo udah ada tujuan mau ke sini tapi masih malas-malesan, masih kayak belajar yang nggak bener, terus pokoknya hidup lo tuh masih kayak nggak siap gitu deh buat menggapai cita-cita lo gitu. Itu aja sih. Ya sih, emang sih harus belajar, tapi kan banyak orang tuh yang malas gitu kan. Balik lagi kayak malas belajar. Kita tuh kalau misalnya kita malas belajar, kadang jadi salah satu faktornya juga ini sih, nilai kalau misalnya lagi ngedrop. Soalnya gue juga ngerasain kalau misalnya udah bener-bener udah kayak pengen banget nih, udah belajar sungguh-sungguh gitu kan ya, tapi tiba-tiba nilainya sama aja gitu, masih ngedrop. Itu kayak gue ngerasa hampa banget, aduh kok udah belajar sungguh-sungguh tapi kok nilainya masih jelek aja gitu kan, gedek sendiri, jadi males lagi belajarnya. Kadang ada fase-fase dimana udah capek belajar, udah belajar sungguh-sungguh, udah ngerasa melakukan yang terbaik, tapi hasilnya tuh tidak memuaskan gitu. Itu menurut lo gimana sih? Kayaknya nggak enak banget gitu kan. Mungkin semua orang juga pernah merasakan nggak sih? Iya, gue juga sendiri tuh kalau misalnya udah dapet nilai jelek tuh ya palingan gue udah pasrah, ya gimana dong, gue udah belajar niat juga tapi kayak hasilnya begini. Jadi kayak ya udahlah, gak apa-apa, gue jalan aja, tapi kayak gue takut malah nggak bisa ke depannya gimana gitu. Intinya kita kalau misalnya udah bener-bener kayak udah punya passion gitu kan ya, kalau misalnya kita jatuh, kita lagi ada di posisi kita lagi jatuh, lagi gagal gitu, sebenarnya hal yang wajar ya, karena itu merupakan percobaan. Karena kita kalau misalnya mau menggapai satu hal, nggak mungkin kita langsung dapat gitu kan ya, pasti ada suka dukanya juga gitu. Mau itu masalah apapun itu deh, pokoknya mau itu malas belajar itu juga salah satunya kan. Kita apalagi zaman sekarang tuh lawan kita tuh susah-susah. Iya, pada pinter-pinter. Jadi kita nggak boleh malas belajar lagi, kita harus giat belajar. Semoga biar kita jadi jadi penerus generasi bangsa yang bisa membanggakan bangsa kita sendiri gitu. Ya kan, itu aja sih. Oke, Din. Jadi pembahasan kita tadi itu intinya kita nih sebagai generasi muda sekarang pasti mengalami banyak kesulitan. Kita udah melalui kayak berbagai macam kendala-kendala pada saat kita belajar. Salah satunya itu kita sering banget malas belajar, ya kan? Nah, kita nggak boleh menjadikan faktor-faktor tersebut itu sebagai kendala kayak untuk mencapai cita-cita kita. Itu nggak boleh kayak intinya udahlah nggak jadi gitu loh, gitu kan, nggak boleh. Jadi pakai jadi jangan jadikan faktor kemalasan itu sebagai hambatan. Dah, gitu aja dari kita berdua. Sekian, gue Alicia dan gue Andin pamit undur diri dari Poci episode 5. Dadah.